Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini ada silakan. kali ini sebelum kita membahas Solanin, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe dulu karena tanpa bantuan teman-teman juga channel ini tidak akan berkembang. Ya, dan kita juga sangat berterima kasih ke teman-teman yang udah subscribe, komen, like, share apalagi gitu karena Apresiasinya ya, sangat. pencapaian kita bareng-bareng lah. Ini bukan tentang Ruang Ngobrol, tapi ini tentang kita semua. Oke, langsung aja kita langsung bahas Solanin. Ini tuh Saya tidak baca. Ya, Mas Bagas memang nggak baca. Nggak boleh. Karena ini bukan genrenya Mas Bagas, simpel aja. Sesimpel aja. Mas Bagas kan sukanya gebuk-gebukan ya. Yes, horor. Kalau ini tuh yang digebukin mental kita. Mental health ini tuh. Nah, psikologi berarti. Psikologi. Seinen, ini tuh Seinen. Solanin Special Edition dari Inio Asano. Inio Asano ini adalah salah satu komik mangaka yang cukup disukai teman-teman pecinta Seinen. Oke. Jadi komiknya tuh Oyasumi Pun, ada Downfall, ada The Class Destruction. Aku tuh cuman baru baca 3 judul Solanin yang terbit di Indonesia. Terus Downfall sama Girl on the Shore. Sejujurnya aku tidak begitu cocok, sejujurnya. Tapi karyanya dia tuh seinen semua. Seinen semua. Nah, sejujurnya aku tidak begitu cocok, tapi nanti kita akan masuk ke sana. Oke. Nah, sebelumnya seperti biasa kalau kita bahas komik cetakan ulang, kita akan bahas produknya dulu seperti apa. Untungnya komikku yang jadul, Solanin yang lama ini masih ketemu. Jadi aku bisa membandingkan seperti apa. Nah, ini tuh dulu terbit di tahun 2015, Mas. 2015 terbit. Aku tuh beli langsung karena pada saat itu aku tahu ini 2 volume tamat. Gema Inio Asano sih memang belum begitu besar ya pada saat 2015 tuh ya. Sebelum ini ada yang udah diterbitkan? Nggak ada, cuman ini aja. Karena konten nuditinya cukup parah, Mas, di komik-komik yang lain. Aku baca yang yang Viz Media sih itu. Tapi di kalangan teman-teman penggemar seinen yang salah satu di circleku yang dulu, ini tuh ketika terbit cukup geger gitu. Makanya aku beli. Nah, perasaanku ketika baca ini di 2 periode yang sama berbeda. Jadi dulu ini aku baca ini, Mas. Aku nggak ngerti nih bagusnya apa. Bagus sih, tapi nggak paham. Ya udahlah gitu. Seperti komiknya Mas Jati kan 17+ itu bagus. Cuman kita nggak bisa nge-review karena kita nggak paham. Kita nggak paham. Nah, ini tuh juga begitu. Cuman ketika aku baca pada kondisi mental sekarang, usia sekarang, aku tuh jadi paham ini bagusnya apa. Nah, itu. Nah, produknya sendiri mengalami peningkatan luar biasa drastis. Ini tuh dulu kalau nggak salah 2015 tuh 20-an ribu. Satunya ya. 20-an ribu satunya. 2 ini sekarang harganya mahal banget sih ini karena langka ya. Dan ini masih kertas koran biasa. Yang menguning? Enggak, ini enggak kuning, Mas. Karena aku nyimpennya di kontainer terus. Iya. Kalau yang menguning atau enggak kita bahas kapan-kapan lah kenapa buku itu menguning. Nah, kalau yang kertas koran tuh lebih ke abu-abu ketimbang kecoklatan. Ya, perbandingannya kan ini ya. Tebelnya jadi seperti ini. Kalau mau dibandingkan dengan Death Note, ini tuh satu ukuran. Satu ukuran tapi lebih tipis. Karena Death Note itu 1,5 volume. Ini tuh 2 volume lebih. Jadi ada chapter baru, epilog chapter yang disematkan di sini yang tidak ada di sini. Emang dibuat untuk edisi khusus ini. Kanzenban. Bukan? Aizob. Baca aja daripada ngomong salah. Salah nanti. Shinsoban. Ya, ada macam-macam Kanzenban, Shinsoban dan lain sebagainya itu it's another story. Harganya 118.000, menurutku worth. Karena secara kualitas dia tuh seperti Monster. Tebalnya juga sama kayak Monster, cuman dia lebih kecil. Ukurannya ya lebih kecil dan halaman warnanya juga lebih sedikit dan tidak ada gimmick ala Monster begini. Jadi 118.000 itu harga yang menurutku masuk akal. Secara visual ada remaster juga ya? Iya, karena ini dapat materi baru, file baru. Makanya kejernihannya agak berbeda dan nanti ada isinya yang berbeda. Aku nanti akan sebutin di belakang. Terus seperti biasa ini. Oh iya. Jaket. Ini menggunakan jaket. Aku nggak suka jaket, tapi ya udahlah ya. Dan dalamnya tuh juga untungnya sama ya. Enggak ding, shit. Oh iya beda. Beda. Enggak, Mas, sama. Ini apartemen Pengabdi Setan. Oh beda, dia beda. Jadi, beda.
Jadi ini beda. Jadi tidak bisa disampul, sialan. Ya Allah, ya udahlah. Nanti paling apa plastik, wrap plastik itu. Nah, ini tuh ada halaman warnanya. Oke. Ada cuma 2 aja sih. Cuman ini tidak ada di edisi lama. Edisi lama itu tidak ada halaman warna. Jadi emang edisi spesial ini ya spesial, memang spesial banget. Halaman pertama langsung gini. Ya. Terus ada beberapa sensoran yang dihilangkan di sini. Seperti monster. So, jadi ya teman-teman yang suka di sensor mungkin akan lebih senang. Tidak akan saya tunjukkan. Ya. Tidak akan saya tunjukkan. Nah, yang menarik itu ada ini. Ini apa? Halaman sisipan antar chapternya ini tuh foto. Kalau di sini gambar. Oke. Kalau ini gambar ini. Kalau di sini tuh foto. Oh iya. Jadi itu lebih bagus, Okay. lebih anu. Jadi memang value beli ini tuh gede banget. Kalau udah punya ini wajib beli ini juga. Kalau pengen koleksi. Tapi kalau soal cerita wajib juga karena ada 2 chapter tambahan. 2 chapter loh. 2 chapter tambahan. Epilog itu tadi. Epilog dan satu spesial, chapter spesial. Yang memperlihatkan Solanin dari sudut pandang lain. Oke. Bagus kan ya? Ya untuk edisi spesial memang spesial. Memang tadi. seperti ini ya. Beginilah jadinya. Beginilah edisi spesial yang benar. Makanya kita menunggu sekali ya Evangelion nanti seperti apa. Sayangnya komiknya aku udah nggak ada sih. Jadi aku nanti paling akan ngomongin aja. Nah, yang bikin ini bagus tuh apa sih sebenarnya? Kalau aku sih ceritanya itu soal jadi ada 2 orang yang baru lulus, yang udah kerja tapi belum lama lulus kuliah. Quarter life crisis, Mas. Mereka mengejar mimpi atau hidup seperti zombie. Sebenarnya relate sama banyak orang ya. Benar, makanya aku merasa komik ini tuh akan membuat orang yang membaca kalau mungkin di usia-usia itu nggak nyaman. Sequelnya ini Zoom 100. Lupakan. Tapi nggak salah juga. Ya lupakan. Jadi sudut pandang ceritanya adalah yang cewek, Miyako kalau nggak salah. Miyako. Bukan. Aku tadi baca tapi siapa sih namanya? Nah. Meiko dan Tanida itu cowok ceweknya. Jadi mereka dalam tanda kutip tinggal bersama. Di Jepang itu kan hal yang lumrah ya. Lumrah. Yang cowok itu lebih agak parasit karena secara pekerjaan lebih bawah. Jadi dia tinggal. Kemudian bagaimana mereka berkonflik untuk membuat, karena yang cowok itu punya mimpi ngeband. Yang cewek suka ngelihat mimpinya cowoknya. Tapi tidak kunjung stuck. Ya. Nah, bagaimana ketika kemudian Mieko itu suatu saat dia resign. Nah, kan resign kan keadaan gawat. Ya, secara finansial. Bagaimana si cowok Tanida itu merasa tertekan. Jadi aku tuh disuruh ngapain. Nah, akhirnya go big or lose ya. Go big or go die. Secara literal nanti itu. Makanya bagaimana Mieko dan Taneda ini menghadapi quarter life crisis dan apakah mereka berhasil dan tanda kutip lulus dari itu. Nah, aku bisa baca ini ketika di usiaku yang sekarang udah bisa memahami dari melihatnya dari atas. Kalau dulu kan apaan sih? Kalau dulu nggak nyaman karena ngelihatnya di tempat yang sama. Iya. Bahwa bermimpi aku usia 20-an itu karena kan emang berada di situ. Benar. Usia 20-an kan bermimpi. Jadi pada titik kita ditampar realita, baca ini langsung merasa nggak enak banget. Iya sih. Ya, menurutku sih bagusnya adalah aku nggak bisa bilang jarang karena aku nggak punya datanya, nggak punya bacaannya sebanyak Daris. Tapi menurutku bagusnya adalah kreator yang bisa mengangkat keresahannya. Ya. Belum tentu keresahannya dia, tapi lingkungannya bisa jadi. Enggak, dia bilang sendiri kok. Punya dia. Iya, dia bilang sendiri. Maksudku itulah menariknya seinen kan? Iya, itu menariknya. Berarti ini seinen. Enggak slice of life masuknya? Masuknya slice of life. Menariknya seinen itu adalah seinen itu kan akan selalu membuat kita
merasakan tidak nyaman atau mempertanyakan banyak hal. Itu kan poinnya seinen. Kalau shonen itu membuat kita enjoy, seinen, bersemangat. Makanya teman-teman penggila seinen sangat-sangat suka komik ini karena merasa dengan membaca ini tuh bisa diajak mikir, kasarnya begitu. Dan komik ini narasinya itu kalau bahasa kita mungkin rada dake-dake. Iya. Karena yang aku suka terjemahannya cukup oke, mengingat komik ini adalah komik musik. Beda ya, yang lama sama yang baru? Persis. Sama persis. Bedanya, terjemahannya sama persis. Bedanya adalah ada beberapa penyesuaian. Kayak ini tuh mirip terjemahannya Alice in Borderland. Jadi ada penyesuaian soal zaman. Kayak diksi, istilah, tapi ruh terjemahannya sama. Nah, kalau Monster kan diterjemahkan lagi. Shaman King diterjemahkan lagi. Kalau ini tuh enggak. Jadi ada beberapa yang ini sama. Terus kayak kalau dulu tuh di sini jadi gitu. Ya, itu kan diksi yang lebih oke di zaman ini aja kan. Jadi terjemahnya bagus. Ada beberapa typo dan semua typonya di nama orang. Takeda jadi Taneda. Tapi nggak banyak, jadi nggak begitu berpengaruh sih buatku. Taneda jadi Takeda, Mieko jadi Maiko atau apa gitu loh. Itu cuma 2-3. Jadi buatku tuh bukan big deal lah, cuma 2-3. Agak ngerendah dikit tapi nggak masalah. Makanya sebagai produk ini oke. Itu sampai mana tadi? Oh ya, terjemahannya itu menarik, diksinya oke karena ini tuh komik lagu, komik tentang musik. Jadi aku membayangkan di bahasa Jepangnya itu agak puitis. Berarti ini lebih nyeritain cakupannya ke yang cewek. Tapi tentang musiknya dari sudut pandangnya yang cewek maksudnya kan? Tentang memandang hidupnya semuanya dikasih ada satu chapter dari sudut pandang cewek. Jadi ada dari sudut pandang temennya, ada dari sudut pandang cowoknya, ada kan mereka 5 orang nih. Ada yang dari sudut pandang pacarnya temennya, nanti di ujung ada dari sudut pandang orang lain. Nah, itu kan asik ya. Flow-nya menarik itu loh. Terus karena terjemahannya itu enak aja ya. Bisa lebih bagus sih, tapi ini udah bagus. Diksinya itu membuat kita merasa ini memang puitis. Bayanganku di Jepang juga puitis gitu. Di sini cukup tersampaikan dengan baik. Aku suka puisi, suka jadi aku pas baca itu terjemahan lagunya juga lumayan oke. Dan lagunya itu ada lagu aslinya. Ada Asian Kung Fu Generation yang ada. Solanin. Aku baru tahu. Aku bacanya udah dari lama tapi aku baru tahu itu ada lagunya tahu. Itu goblok banget sih. Makanya ada filmnya juga. Film yang berangkat dari sini, lagunya ada di film itu. Film live action. Jelas. Seperti ini tuh cocok. Seinen tuh cocoknya buat live action. Shonen enggak, jarang. Makanya aku tuh baca ini sekarang tuh bisa jauh lebih mengapresiasi karena memang bisa melihat dari aku dulu sempat ada masa-masa kayak gini. Seinen itu kan bisa jadi atau sangat bisa jadi cerminan atau tutorial ke depannya kita kayak gimana. Jangan gini. Ya, jangan sampai kita mengalami yang sama karena udah dicontohin dari sini. Nah, yang menarik adalah mungkin nanti ini mungkin teaser atau spoiler, mungkin nanti kami berdua akan bikin konten seinen versi shonen. Bisa. Dimana sebenarnya Riz, yang menarik dari kata-katamu tadi adalah ini kan permasalahan di real life, banyak yang relate segala macam. Apakah berhasil atau enggak ya dibaca sendiri, atau bukan tugas mangaka untuk membuktikan itu berhasil atau enggak, karena dikembalikan ke pembaca, ke realita kan. Jadi pembaca seinen, para pemuja seinen itu merasa shonen apaan, cuman menjual mimpi. Maksudnya adegan-adegan. Padahal pembaca shonen juga emang yang di seinen bisa kamu wujudin kan juga. Nantilah. Menariknya di situ. Oke. Makanya ini tuh all in all aku ya, karena yang baca cuma aku ya, mungkin nggak bisa bilang kami kalau gitu. Iya. Aku merekomendasikan ini banget sih buat teman-teman yang suka komik seinen. Apalagi yang budgetnya nggak banyak, karena ini tuh satu komik tambah doang. Iya. Jadi lebih dan collectible. Tapi berjaket. Ya, itu sih. Jadi kalau mau buka tutup. Nah, ada bonus ininya. Pembatas buku di setiap komiknya. Jadi tidak khusus PO.
Itu aja sih bahasan kita soal soal Solanin ini. Aku sangat merekomendasikan ini buat teman-teman, apalagi teman-teman yang sedang mengalami quarter life crisis di usia 25 sampai 30. Yes. Ini tuh mungkin bacanya akan sangat merasa relate, akan bisa melihat, bisa memetik pelajaran lah dari komik ini tuh. Oke. Khasainan banget. Oke, itu aja. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kalian nggak setuju, tidak masalah. Nanti kita bisa berdiskusi di ngobrolin di kolom komentar. kolom komentar. Sampai ketemu Thank teman-teman. you. Bye.